Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revan dengan NIM 2022 50 10 20 60. Prodi Perbankan Syariah kelas C semester 4. Mata kuliah akuntansi syariah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang akuntansi syariah. Di sini saya akan membahas beberapa pembahasan. Jadi pembahasan yang pertama yaitu transaksi murabahah PSAK 102. Pengertian transaksi murabahah. Jadi, murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Menurut Juhaili, murabahah adalah jual beli pada harga awal pokok dengan tambahan keuntungan. Artinya, penjual ini memberitahukan kepada pembeli harga perolehan dan keuntungan yang didapatkan oleh penjual, baik secara langsung ataupun secara terperinci. Kemudian ada landasan murabahah. Jadi, landasan murabahah ini ada pada Al-Quran yang terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan kemudian ada pada Quran surah Al-Baqarah ayat 198 yang artinya, dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia rezeki hasil perniagaan dari Tuhanmu. Berikutnya, ada beberapa jenis murabahah. Yang pertama itu murabahah modal kerja atau MK yang diperuntukkan untuk pembelian barang yang akan digunakan sebagai modal kerja murah. Kemudian yang kedua itu ada murabahah investasi, adalah pembiayaan jangka menengah atau panjang yang tujuannya untuk pembelian barang modal yang diperlukan untuk rehabilitasi, perluasan, pembuatan proyek yang baru. Kemudian yang ketiga itu ada murabahah konsumsi atau MK, adalah pembiayaan perorangan untuk tujuan non bisnis seperti pembiayaan kepemilikan rumah maupun pembiayaan mobil. Berikutnya ada rukun transaksi pembiayaan mudharabah. Di sini ada 4. Yang pertama itu ada pengakuan dan pengukuran atau uang muka. Kemudian pengakuan piutang. Yang ketiga pengakuan keuntungan murabahah. Dan yang keempat pengakuan denda diakui sebagai dana kebajikan pada saat diterima. Selanjutnya ada 4 prinsip standar akuntansi keuangan PSK 102. Yang pertama itu ada pengakuan dan pengukuran. Terdiri dari aset murabahah diakui sebagai persediaan besar biaya perolehan. Kemudian piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi mana yang lebih rendah. Yang kedua ada penyajian yang terdiri dari piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Yang ketiga, ada pengungkapan yang terdiri dari lembaga keuangan syariah sebagai penjual harus mengungkapkan hal-hal terkait transaksi murabahah seperti harga perolehan aset murabahah, janji pemesanan, dan murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan. Dan yang keempat itu ada risiko dan keuntungan. Nah, keuntungan murabahah ini diakui sesuai dengan kebijakan internal bank berdasarkan tingkat risikonya, risiko kecil, besar, ataupun cukup besar. Selanjutnya, nah di sini teman-teman ada skema pembiayaan murabahah. Jadi di sini ada antara nasabah dengan bank. Pertama itu nasabah melakukan, di sini ada nomor 1 yaitu yang ini negosiasi persyaratan. Di sini ada nasabah dan bank melakukan negosiasi persyaratan antara nasabah dan bank. Kemudian mereka melakukan akad jual beli. Di sini ada nasabah dengan bank. Nah, setelah mereka melakukan akad jual beli, kemudian sini ada nomor 3, berarti bank akan membeli barang kepada supplier atau penjual. Kemudian si penjual ini atau supplier mengirim barang ke nasabah.
Nah, kemudian nasabah juga menerima barang dan dokumen. Jadi itulah skema pembiayaan murabahah. Slide berikutnya. Di sini materi kedua ada akuntansi forensik salam dan salam paralel atau PSAK 103. Nah, yang pertama ada definisi dan penggunaan transaksi pembiayaan salam dan salam paralel. Salam merupakan akad jual beli berupa barang pesanan atau muslam fai dan dengan penangguhan pengiriman oleh penjual atau yang biasa disebut dengan muslam ilaihi dengan harganya dibayar di awal pada saat disepakati sesuai syarat-syarat tertentu. Nah, pada praktek perbankan, bank dapat bertindak sebagai pembeli ataupun sebagai penjual pada transaksi akad salam. Apabila bank sebagai penjual kemudian memesan barang kepada agen untuk menyediakan barang pesanan dengan akad salam, maka disebut dengan salam paralel. Nah, di sini ada akad salam. Jadi yang pertama itu nomor 1 di sini. Di sini ada pembeli, kemudian di sini ada penjual. Nah, jadi antara pembeli ini, si pembeli ini memesan barang kepada penjual sesuai dengan spesifikasinya. Kan di sini ada 4 ya teman-teman. Kemudian mereka melakukan negosiasi dan akad salamnya antara pembeli dengan si penjual. Nah, setelah itu ini pembeli dia langsung membayar di muka kepada penjual. Setelah itu penjual memproduksi barang sesuai dengan pesanan yang dipesan oleh pembeli. Setelah penjual memproduksi barang, kemudian penjual itu mengirim barang kepada pembeli. Nah, jadi itulah tadi skema akad salam. Nah, di sini ada skema akad salam paralel. Di sini terjadi ada 2 akad salam, jadi salam 1 dengan salam 2. Nah, pertama kita akan membahas tentang salam paralel. Dari pembeli atau muslam fi'i mohon maaf. Pertama di sini ada salam 1, ini ya salam 1. Nah, salam 1 itu terjadi pada saat bank bernegosiasi dengan penjual atau mustamfi, kemudian juga bank langsung membayar di muka kepada penjual ini. Nah, setelah itu terjadilah setelah bank membayar kepada penjual, bank langsung mengirimkan dokumen kepada bank dan selesailah salam 1 ini. Kemudian untuk salam 2-nya yang ini, pembeli membeli barang kepada bank langsung, kemudian juga pembeli langsung membayar di muka kepada bank. Itulah tadi skema akad salam paralel. Nah, sini ada salam paralel. Salam paralel dilakukan ketika bank bertindak sebagai penjual yang memenuhi barang pesanan dengan membeli kepada pihak lain atau petani sesuai spesifikasi barang yang sudah ada dengan akad salam. Berikut adalah beberapa alur transaksi pembiayaan salam. Yang pertama itu ada muslam atau pembeli akhir bertransaksi dengan penjual atau bank untuk membeli kebutuhannya dengan memberikan spesifikasi barang yang akan dibeli. Nah, yang kedua dalam transaksi pertama terjadi negosiasi antara muslam ilahi atau penjual dengan muslam dan ketika sepakat terjadilah akad salam. Yang ketiga, pada saat akad telah sah, pembeli harus menyerahkan harga atas barang pesanan tersebut secara tunai. Nah, yang keempat, setelah terjadi akad salam dan pembayaran, pihak bank menyediakan barang dengan memesan kepada pembuat atau petani sesuai jenis barang. Dan yang kelima itu, barang pesanan dikirim secara tangguh, kemudian sesuai dalam akad. Dan bank akan menerima dari pembuat, kemudian dikirim kembali kepada pembeli akhir. Nah, di sini ada beberapa ketentuan syariah dari akad salam. Yang pertama itu ketentuan pembayaran. Yang pertama itu alat bayarnya harus diketahui jumlah dan bentuknya
baik berupa uang, barang, ataupun manfaat. Kemudian yang kedua, pembayaran harus dilakukan saat kontrak telah disepakati. Yang ketiga, pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. Nah, kemudian ketentuan yang kedua yaitu ketentuan tentang barang. Barangnya ini harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang. Kemudian yang kedua, spesifikasinya harus jelas. Yang ketiga, penyerahannya dilakukan di kemudian hari sesuai waktu kesepakatan. Kemudian yang keempat, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Yang kelima, pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Dan yang keenam itu, tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis atau sesuai dengan kesepakatan. Nah, ketentuan yang ketiga itu penyerahan barang sebelum atau pada waktunya. Yang pertama, penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Yang kedua, jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan. Yang pertama, membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya. Kemudian, yang kedua, menunggu sampai barang pembatalan kontrak. Pada dasarnya pembatalan salam boleh dilakukan selama tidak merugikan kedua belah pihak. Ini slide berikutnya. Rukun transaksi pembiayaan salam dan salam paralel. Yang pertama itu tentunya pasti ada muslim atau biasa disebut dengan pembeli, yaitu pihak yang membutuhkan dan memesan barang. Kemudian ada muslim islahi atau penjual, pihak yang membutuhkan suatu barang. Kemudian ada objek akadnya, yaitu barang atau hasil produksi muslim fi'i dengan spesifikasinya. Kemudian tentunya pasti ada harga. Dan yang ketiga itu ada sigot atau yaitu ijab dan qabul. Nah, di sini tentunya ada etika dalam akad salam. Yang pertama, tidak jujur, ikhlas ataupun amanah. Kemudian ada penjual memenuhi syarat yang ditetapkan. Dan yang ketiga yaitu pembeli tidak boleh menolak barang dengan berbagai alasan palsu. Nah, kapan sih berakhirnya akad salam? Jadi berakhirnya akad salam itu ada 4. Jadi yang pertama itu barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan. Yang kedua, barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad. Yang ketiga itu barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah dan pembeli memilih untuk menolak atau membatalkan akad. Dan yang keempat, apabila barang yang dikirim tidak sesuai kualitasnya dan pembeli memilih untuk membatalkan akad, maka pembeli berhak atas pengembalian modal salam yang sudah diserahkan. Berarti ini si pembeli ini berhak menarik modal semuanya. Pembatalan dimungkinkan untuk keseluruhan barang pesanan yang mengakibatkan pengembalian semua modal salam yang telah dibayarkan. Dapat juga berupa pembatalan sebagian penyerahan barang pesanan dengan pengembalian sebagian modal salam. Nah, kemudian materi berikutnya itu ada akuntansi transaksi istisna dan istisna paralel. Apa sih itu akad istisna dan istisna paralel? Jadi, istisna merupakan akad jual beli yang dilakukan dalam bentuk pesanan untuk membuatkan suatu barang tertentu dengan ciri-ciri dan persyaratan tertentu yang sudah disepakati antara pembeli atau pemesan dan si penjual. Berbeda dengan akad salam. Pada akad salam ini pembayarannya bisa dilakukan pada akad salam ini pembayaran itu dilakukan di muka. Sedangkan pada akad istisna itu pembayarannya bisa dilakukan di muka, di tengah maupun di belakang. Nah, sedangkan istisna paralel yaitu di mana penjual membutuhkan orang lain untuk memenuhi pesanan pembeli atau dengan kata lain, penjual membuat akad istisna kedua dengan seseorang guna memenuhi pesanan pada akad istisna yang pertama. Kemudian ada rukun dan syarat istisna. Jadi rukun istisna yaitu yang pertama tentunya pasti ada pembeli atau pemesan atau yang biasa disebut dengan mustasni. Yang kedua adanya penjual yang biasa disebut dengan sani. Dan yang ketiga tentunya pasti ada objek barang sesuai dengan spesifikasi. Dan yang ketiga itu ada ijab qabul. Kemudian ada syarat-syaratnya. Yang pertama, pihak yang berakal, pandai cakap hukum dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.
Yang kedua itu ridho atau kerelaan dua belah pihak dalam terikat janji. Yang ketiga, apabila isi akad yang disyaratkan sani hanya bekerja dan bukan pesanan, maka akad ini bukan lagi istisna, tetapi berubah menjadi akad ijarah. Nah, yang keempat, pihak yang membuat menyatakan kesanggupan untuk mengadakan atau membuat barang tersebut. Yang kelima, masnu atau yang bisa disebut barang atau objek pesanan, memiliki karakteristik yang jelas seperti jenis ukuran, atau tipe, mutu, dan jumlahnya. Dan yang keenam itu, barang pesanan tidak termasuk dalam kategori yang dilarang secara seperti menimbulkan kemudorotan, maksiat, ataupun perjudian. Nah, di sini ada skema akad istisna. Di sini ada pemesan, biasa disebut dengan mustasni. Di sini ada produsen yang biasa disebut atau biasa disebut dengan sani. Yang pertama ini si pemesan memesan barang kepada produsen. Ini nomor satu. Kemudian mereka melakukan akad istisna antara pemesan dengan produsen. Kemudian ini si pemesan ini langsung membayar, apakah dia membayar di muka ataupun membayar di belakang. Setelahnya itu, ini produsen dia membuatkan barang untuk si pemesan barang. Setelah dibuat, maka si produsen ini harus mengirimkan barang kepada mustasni atau yang biasa disebut pembeli. Di sini ada skema akad istisna paralel. Di sini juga ada istisna 2, istisna 1 dengan istisna 2 sama dengan tadi salam paralel, ada salam 1 dengan salam 2. Nah, yang berbeda di sini yang pertama istisna 1. Si nasabah ini melakukan negosiasi ataupun memesan barang kepada bank sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Kemudian si nasabah ini membayar kepada bank. Membayarnya itu bisa secara dicicil, di muka ataupun di belakang. Nah, kemudian di sini istisna 1 berarti sudah selesai. Kemudian lanjut untuk istisna kedua. Istisna kedua ini antara bank dengan si produsen atau biasanya disebut dengan sani. Di sini bank melakukan negosiasi dengan si sani. Kemudian bank membayar kepada si produsen. Setelah membayar, produsen dia ini mengirimkan dokumen kepada bank. Setelah itu, si produsen mengirim barang kepada si nasabah. Nah, jelas tadi skema akad istisna paralel. Kemudian sini ada karakter istisna. Mungkin karakteristiknya ini sama dengan tadi akad salam. Jadi yang pertama itu ketentuan tentang pembayaran. Nah, pastinya yang pertama itu tentunya ada alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, ataupun manfaat. Kemudian yang kedua, pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga, pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. Nah, untuk ketentuan barang, yang pertama itu ada ciri-cirinya harus jelas dan dapat diakui sebagai hutang. Kemudian spesifikasi juga harus jelas. Untuk penyerahannya dilakukan di kemudian hari setelah jadi. Waktu dan penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Pembeli atau mustasni tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Kemudian, tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sesuai kesepakatan. Dan yang terakhir, jika terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak hiar, hak memiliki atau membatalkan akad. Kemudian akad ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik atau PSAK 107. Jadi definisi akad ijarah yaitu akad ijarah adalah kegiatan sewa menyewa antara dua pihak dengan biaya yang telah ditetapkan al-ijarah merupakan salah satu bentuk muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia seperti sewa menyewa, kontrak ataupun menjual jasa perhotelan dan lain-lain. Sedangkan al-ijarah muntahiyah bitamlik adalah sejenis perpaduan kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa menyewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan penyewa. Sifat kepemilikan inilah yang membedakannya dengan ijarah biasa. Kemudian ada landasan ijarah dan IMBT. Terdapat pada Quran surah At-Talaq ayat 6 yang artinya kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya. Kemudian ada Quran surah Al-Qasas ayat 26 dan 27. Salah seorang di antara kedua anak perempuan itu berkata, "Hai bapakku, ubahlah dia, sesungguhnya orang yang kau ubah itu
adalah kuat dan terpercaya. Si bapak berkata, saya bermaksud menikahkan engkau dengan salah seorang anak perempuan ke dalam ketentuan kamu menjadi seorang upahan saya selama 8 musim haji. Rukun transaksi ijarah dan IMPT. Mujir dan mustajir yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengubah. Sehingga dan kabul antara mujir dan mustajir. Kemudian ada ujrah atau upah yang disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengubah. Kemudian ada barang yang akan disewakan. Kemudian ada penggunaan akad ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik. Ijarah sewa menyewa, pembiayaan aset produktif. Bank atau lembaga keuangan syariah menyewakan aset produktif kepada klien untuk digunakan dalam bisnis atau proyek tertentu. Contohnya seperti menyewakan alat-alat berat untuk proyek konstruksi atau menyewakan mesin untuk kegiatan manufaktur. Kemudian pembiayaan kendaraan. Bank syariah menyewakan kendaraan bermotor seperti mobil ataupun truk pada klien untuk digunakan dalam operasional bisnis atau keperluan pribadi. Ini ada ijarah muntahiyah bitamlik, yaitu pembiayaan properti. Bank syariah menyewakan properti seperti rumah ataupun apartemen kepada klien dengan opsi untuk membeli properti tersebut pada akhir masa sewa. YMPTI memberikan jalan bagi klien untuk memiliki properti secara bertahap melalui pembayaran sewa. Kemudian ada pembiayaan aset tetap. Bank syariah menyewakan aset tetap seperti tanah atau bangunan kepada klien dengan opsi untuk membeli aset tersebut pada akhir masa sewa. Hal ini memungkinkan klien untuk memiliki aset produktif secara bertahap. Kemudian ada akuntansi transaksi dana zakat, infak dan pinjaman kor. Itu definisi dana zakat, dana kebajikan dan pinjaman kor. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Infak atau sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang diperuntukannya dibatasi, ditentukan maupun tidak dibatasi. Kemudian ada pinjaman kor, adalah penyedia dana atau tagihan dan dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Di sini ada perhitungan dan penjualan dana zakat. Zakat penghasilan, contohnya itu seperti penghasilan diterima setiap bulan sebesar 6 juta, maka sudah wajib zakat. Zakat ini biarkan adalah 6 juta dikali 2,5% sama dengan 150.000. Kemudian ada zakat perdagangan. Contohnya seperti Bapak A memiliki aset usaha senilai 200 juta dengan hutang jangka pendek senilai 50 juta. Jika harga emas saat ini 9.622.000 per gram, maka nisab zakat senilai 52.870.000 sehingga Bapak A sudah wajib zakat. Zakat perdagangan yang perlu Bapak A tunaikan sebesar 25% dikali 200 juta dikurangi 50 juta. Maka zakat yang Bapak A tunaikan sebesar 3.750.000. Setelah tadi materi yang dapat saya sampaikan, adapun lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.